Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Asas pendidikan adalah pondasi yang penting untuk membangun sistem pendidikan berkualitas. Penerapan asas-asas tersebut membantu pendidik menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Fungsi dan tujuan dalam asas-asas pendidikan. Yang pertama, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Yang kedua, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja di bidang tertentu yang diinginkannya. Yang ketiga, peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Yang keempat, peserta didik yang memiliki kelainan fisik atau mental memperoleh kesempatan memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat menjadi manusia yang mandiri. Yang kelima, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri, yang beragam dari potensi di bawah normal sampai jauh di atas. Selanjutnya ada jenis-jenis azas pendidikan, yang mana yang pertama ada azas Tuturi Handayani. Azas ini merupakan azas yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pentingnya peran pendidik dalam mendampingi anak dari belakang, membiarkan mereka berkembang secara mandiri, dan memberikan bantuan saat diperlukan. Awalnya, konsep ini merupakan salah satu dari 7 asas perguruan nasional taman siswa yang bertujuan membentuk karakter bangsa di bawah penjajahan. Tuturi Handayani mengajarkan bahwa pendidikan tidak memaksa tetapi mendampingi ataupun among, yang mana mempunyai arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur dan selamat. Selanjutnya ada mengawasi ataupun momong, yang mana ini berarti kita harus mengawati anak-anak agar menjadi tumbuh menurut kodratnya. Selanjutnya itu membantu ataupun ngemong, yang mana ini berarti kita harus mengikuti apa yang ingin diusahakan anak sendiri dan memberikan bantuan pada saat anak membutuhkan, sehingga anak didik menjadi tumbuh mandiri. Dr. Randus RMP Sastro Kartono kemudian memperluas konsep ini dengan menambahkan semboyan Ingarso Sungtulodo, yang mana ini jika di depan memberi contoh, Ingmadjo Mangun Karso, di tengah membangkitkan kehendak, dan Tuturi Handayani jika di belakang memberi dorongan. Dalam penerapannya, asas ini menuntut pendidik untuk menjadi fasilitator dan motivator yang mengarahkan siswa untuk mandiri dan berpikir kritis. Peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih jalur dan bidang pendidikan sesuai minat dan kebutuhan mereka, termasuk bagi yang memiliki keterbatasan fisik atau berada di daerah terpencil agar mampu berkembang menjadi manusia mandiri dan produktif. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat dan pendidikan seumur hidup adalah dua konsep yang saling berkaitan namun berbeda fokus. Belajar menekankan perubahan perilaku kognitif, afektif, psikomotor yang relatif permanen karena pengalaman, sedangkan pendidikan lebih pada usaha sadar dan sistematis menciptakan lingkungan belajar yang efisien dan efektif. Dalam pendidikan formal, konsep ini menekankan dua aspek utama. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas belajar bagi peserta didik. 2. Pengembangan kemampuan dan kemauan belajar mandiri sebagai dasar lifelong learning.
Program pendidikan harus memperhatikan dua dimensi. Yang pertama ada vertikal, keterkaitan dan kesinambungan antara jenjang pendidikan dan relevansinya bagi masa depan siswa. Yang kedua ada horizontal, hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah. Pendidikan sepanjang hayat mendukung visi Indonesia untuk membentuk manusia beriman, berkualitas, mandiri, dan berperan aktif di masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap individu memiliki kesempatan memanfaatkan pendidikan formal, informal, dan non-formal sesuai bakat dan minat demi mencapai pribadi yang utuh. Pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperluas akses belajar, pembinaan guru, pembaruan kurikulum, pengadaan sarana belajar, dan pengembangan program bagi generasi muda serta perempuan. Selanjutnya ada asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar adalah proses belajar yang didorong oleh motivasi dan tanggung jawab pribadi, di mana siswa mengelola sendiri proses belajarnya. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sumber dan mendukung inisiatif siswa. Adapun karakteristik belajar mandiri yang pertama itu ada siswa sebagai manajer. Siswa mengatur tujuan, memilih sumber belajar, dan mengevaluasi hasil. Yang kedua ada guru sebagai fasilitator. Guru membantu dan membimbing bukan sebagai pusat informasi. Yang ketiga ada motivasi internal. Dorongan dari dalam sangat penting untuk keberhasilan belajar mandiri. Selanjutnya ada pengembangan bertahap. Kemandirian tumbuh seiring usia dan pengalaman. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar. Yang pertama ada faktor internal, yaitu ada bakat, minat, motivasi, dan kepercayaan diri. Yang kedua ada faktor eksternal, yang mana pola asuh orang tua, sistem pendidikan yang mendukung prestasi, dan lingkungan sosial yang aman. Selanjutnya ada manfaat kemandirian belajar. Yang pertama ada meningkatkan motivasi belajar. Siswa lebih bersemangat karena memiliki kendali atas pembelajaran. Yang kedua, melatih pemecahan masalah. Siswa terlatih berpikir kritis dan menemukan solusi. Yang ketiga ada persiapan menghadapi dunia kerja. Kemandirian belajar penting untuk beradaptasi dalam dunia kerja. Kemandirian dalam belajar adalah kunci sukses pendidikan, membuat siswa aktif, kreatif, dan mandiri. Guru memegang peran penting dalam memfasilitasi dan memotivasi proses ini. Penerapan azas-azas pendidikan. Permasalahan dalam penerapan azas-azas pendidikan meliputi masalah pendekatan komunikasi oleh guru, masalah peranan pendidik, dan masalah tujuan belajar. Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan azas-azas pendidikan, maka perlu diadakannya upaya pengembangan penerapan azas-azas pendidikan dengan tujuan untuk membantu mengatasi permasalahan sebelumnya. Pertama, mengembangkan komunikasi dua arah. Lalu, menggeser peran pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Dan terakhir, mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Berbagai upaya pengembangan dalam penerapan azas-azas pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain yang pertama, pembinaan guru dan tenaga pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Kedua, pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Ketiga, pengembangan kurikulum dan isi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan nilai-nilai budaya bangsa. Dan yang terakhir, pengembangan buku ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan budaya bangsa.